Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ibu Rika Kartika SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hayati. Saya mahasiswi Universitas Muhammad Tamrin jurusan Analis Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan AGT berjudul Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional. Latar belakang konflik. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau HUKLAK, Hukum Laut 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Wilayah Blot Ambalat. Wilayah Blot Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur, yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Dalam Peta 1979, Malaysia tersebut diumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil, laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut Hukum Laut 1958. Malaysia juga mengklaim sebagai sebuah negara kepulauan setelah berhasil memenangkan persengketaan dengan Indonesia berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Dengan dasar tersebut, Malaysia beranggapan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan harus mempunyai laut teritorial yang apabila diukur dari titik garis pangkal di Pulau Sipadan dan Ligitan, maka wilayah perairan di atas blok Ambalat akan masuk ke dalam wilayah teritorial Malaysia. Ini adalah batas wilayah laut Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Selanjutnya, pada bulan Desember 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat ekstensif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia dan kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Pada Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapatkan protes Indonesia saja, tetapi juga Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Malaysia bukanlah negara kepulauan, oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal atau biasa. Perbedaan konsensif KHL 1982 batas laut antara Indonesia dan Malaysia. 1. Batas laut dari garis pangkal kepulauan. 2. Penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. 3. Z sejauh 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. 4. Landas kontinennya yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun dalam kasus Ambalat ini, semua hal yang tertulis di atas seakan menjadi tidak berarti. ASEAN sebagai suatu wadah yang harus dapat membantu menyelesaikan masalah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia seakan menjadi diam dan terlihat tidak dapat berbuat apapun. Padahal sudah jelas harusnya secara simbolis ASEAN dapat membantu menyelesaikan masalah ini, entah dengan menjadi negara penengah maupun dengan ASEAN regional forumnya. Langkah hukum negara Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas blok Ambalat. 1. Melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesepakatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan
yuridisnya. 2. Menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini bisa saja dilakukan eksplorasi di blok ambalat sebagai sarana untuk menemukan rasa saling percaya kedua belah pihak. Confidence building measure. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. 3. Memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termasuk dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Kedua negara juga memanfaatkan jasa baik Good Office negara yang menjadi ketua ARF Asian Regional Forum untuk menangani sengketa ini. 4. Membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau MI sebagai langkah non-political legal solution. Kesimpulan, Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Klaim yang diajukan Malaysia terhadap blok ambalat sudah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan menggunakan momentum kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Likitan yang sebelumnya memang disengketakan. Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional yang dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Sedangkan pada perundang-undangan nasional dianggap masih perlu pengkajian lebih dalam dan perlunya perbaikan. Ini adalah sumbernya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.